itu memang diletakkan di dalam sebuah format namanya EXIF. Mohon maaf technical yang mulia. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa kami tidak menggunakan Android camera. Kami membuat kamera khusus untuk membantu KPPS dalam memfoto. Karena mereka harus ngasih kotak yang ada di sebelah kanan itu untuk ngasih tahu bahwa oh area data itu di sebelah sini. Kalau kita menggunakan foto standar, hal itu tidak bisa dilakukan. Kita membuat kamera khusus dan kamera ini tidak memberikan informasi yang melanggar privasi yang tidak kita butuhkan. Karena kita nggak butuh dia pakai handphone apa, kita nggak butuh. Kita tidak butuh dia aperture-nya lebar berapa, ISO berapa, saya nggak butuh. Karena kita bukan akan melakukan itu. Yang kita butuh adalah apa? Signature-nya berapa. Next mas, dan itu kami letakkan, untuk pertama kali kami sampaikan, itu akan diletakkan di bagian akhir dari dokumen. Bukan sesuatu yang rahasia, tapi memang kita simpan kalau ada yang nanya. Gitu ya. Signatures ya diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada EXIF. Jadi di sebelah kanan itu, oke, sebelah kanan mas, oke, kanan. Ya, oke. Di kanan itu akan terlihat tanda tangan atau sertifikat ya, yang kita sebutkan benar nggak sih yang namanya gambar itu dikirim dari handphone itu. Itu ada tulisannya KPU sekian, Indonesia, siapa namanya dan kawan-kawan. Jangan dicari di EXIF. Kenapa kok tidak ditaruh di EXIF? Ya karena itu tadi standar, itu yang pertama. Yang kedua, EXIF itu kalau dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat Google Drive, kalau memang terpaksa atau email, itu akan di-scrap EXIF-nya. Dan seringkali kami itu menganggap ada banyak miskonsepsi yang saya pahami bahwa seolah-olah metadata itu tidak bisa diubah. Metadata bisa diubah, seperti halnya data yang lain. Saya bisa bikin foto, terus saya tulis Nikon FM2. Yang orang fotografi pasti ketawa, nggak mungkin ada foto digital yang metadatanya Nikon FM2, karena itu 50 mm. Oke, next. Jadi ada di situ dan ada address-nya, dia harus di-reference kemana dan kawan-kawan. Selanjutnya, ini ada juga contoh metadata, gitu ya. Kalau ternyata dia modelnya hashing. Tadi kan saya sampaikan ada modelnya signing, ada modelnya hashing. Turun sedikit mas. Nah itu lebih kecil datanya dan tidak karena hanya membuktikan itu kalau data di atasnya diganti pasti itu rusak. Pasti tidak cocok lagi, hashnya yang ada di bawah itu tidak cocok lagi. Tapi kita tidak bisa tahu ini handphone apa yang mutu. Kita nggak bisa tahu, berbeda dengan kekuatan yang pertama. Tapi kita masih bisa membuktikan bahwa benar nggak sih foto ini di-generate dari si rekap. Semua signature, semua hash itu kami simpan di basis data si rekap yang ada di KPU dan di cloud. Next. Selanjutnya terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data. Oke. Pertama selain menggunakan access control, maka last of defense itu kita menggunakan audit trails. Ada dua tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri atau kita lempar keluar sistem yang namanya log store kita menyebutnya. Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data. Sebagai contoh berikut, next mas. Ini adalah contoh, saya redact yang mulia, mohon maaf, itu adalah informasi pribadi. Dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail, itu bisa dianukan. Jadi kita bisa lihat di situ, ini adalah contoh unggah C hasil, gitu ya. Dan kita bisa lihat itu tanggal 14, jam 17.55 sampai tanggal 16. Jadi kalau ada yang bilang bahwa si rekap itu mati itu adalah toko depannya Pak. Terima datanya itu masih tetap kita biarkan. Oke. Jadi kita harus lihat bahwa si rekap itu ada orang store data, ada orang lihat data. Kita bisa saja mematikan untuk store data, untuk melihat data. Karena apa? Karena lagi kejar-kejaran membersihkan data yang katanya kotor. Ya, bukan katanya, memang kotor yang harus dibersihkan sama teman-teman KPU. Next. Ini unggah C hasil ini letaknya di luar di luar klaster Sirekap gitu ya, sehingga kalau nanti naudzubillah Sirekap itu kehack, maka log store itu berbeda klasternya dengan itu. Ini contohnya, kalau tadi terkait dengan orang ngirim, ini terkait dengan log kalau user itu melakukan perubahan. Ada catatannya.
siapa melakukan apa, jadi berapa angkanya. Next. Dan perubahan ini juga kita catat di dalam basis data. Oke, ini ada contohnya. Perubahannya dari berapa saja, jam berapa saja. Jadi satu data itu bisa diubah berkali-kali karena mungkin saja orang itu hanya ngelihat, oh ya cocok, save. Jadi karena petugas itu saking khawatirnya datanya salah, mereka tuh melihat hal yang sama berkali-kali. Yang mulia. Next. Ada beberapa statement yang menyatakan bahwa data dari Sirekap tidak berubah gitu ya sejak 18 sampai 21. Sebagai fakta yang perlu saya sampaikan di majelis ini adalah data yang pertama kali kita terima adalah dari Sorong jam 11 waktu WIB gitu ya, TPS 1 Marikmai, Malobdong, Sorong, dan kita lihat yang bagian bawah mungkin turun agak naik dikit. Nah, itu adalah jumlah kenaikan gitu ya, mulai dari jam 18.30 gitu ya sampai hari berikutnya. Jumlah naiknya datanya seperti apa kiriman. Nah kalau kita bicara kenapa kok baru 18.30 di situ. Sebagaimana keterangan pers yang kami, boleh Pak ya? Boleh ya? Oke. Kita dihantam DDoS sejak pagi. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Natelita dan juga Balsi. Bersama kami ada Bang Ali Lubis dan juga Bang Nahra. Selamat pagi. Pagi Bang. Lanjut. Elaborasi sedikit ya. Ternyata cantik-cantik di Tuan ya. Kalau tadi kita lihat kesaksian dan juga ahli yang tadi sudah dihadirkan dari KPU. Ini kan artinya Sirekap ini sempat dianggap mesti bertanggung jawab terhadap kisruh akurasi data penghitungan suara pemilu. Ini juga yang kemudian digaungkan oleh 01 dan juga 03. Bang Nahra, pertama kali mungkin bisa diinformasikan kepada kami sebenarnya apa yang ingin dititik beratkan? Sebenarnya kita apa dulu soalnya menurutnya banyak. Sirekap yang tadi. Oke, Sirekap itu yang pertama banyak kasus di sana. Jadi ini ada kasus kita sebut kecurangan. Kalau di bahasa undang-undangnya itu pelanggaran. Entah katanya itu adalah salah input. Sejak dulu isu salah input itu selalu ada. Sebuah partai yang nggak lolos pemilu disebut partai salah input ya, karena salah memasukkan angka. Tapi sebenarnya kita tidak bisa membedakan antara salah input human error atau salah input di mana ketika motret itu kan bukan tidak ada manusianya kan, jadi itu kan alatnya. Tetapi faktanya ketika kita lihat di Sirekap itu tidak sama dengan dokumen di TPS. Ya kan, yang tadi saya bilang 17 dari 171, kemudian 48 jadi 480 dan seterusnya. Itu dari mana harus dirunutkan. Tapi untuk mencari siapa yang salah input itu harusnya diumumkan, katakanlah itu salah input. Siapa operatornya, katakanlah begitu. Persoalannya ini kan nggak pernah diumumkan. Pelakunya itu misalkan, ini kan KPU yang mengordinir ya ini semua ini kan. Kalau mau transparan, ini kan prinsipnya kita harus transparan. Umumkan siapa yang pelakunya itu. Jangan sampai kemudian masyarakat yang dikasih tahu, oh ini salah input. Tapi pelakunya nggak jelas siapa namanya, nomor handphonenya berapa, di mana dia tinggal dan seterusnya. Akhirnya dari pemilu ke pemilu, istilah salah input itu adalah seperti mencari kambing hitam supaya aman kan seperti itu. Jadi banyak masyarakat curiga ini sebenarnya ada masalah apa, di mana masalahnya, lalu pelakunya itu siapa, kemudian yang memanage kecurangan ini siapa, karena kalau 03 istilahnya masif gitu. Ya, kalau kami di 01 nggak mempersoalkan masif, TSM-nya nggak. Tapi prosesnya itu loh, proses seperti itu loh. Kenapa dibiarkan? Lah, Bawaslu itu kan tugasnya ada dua sebenarnya, mencegah ya pelanggaran pemilu dan juga menindak pelanggarnya. Dua itu aja. Tapi persoalannya kalau kita lapor ke Bawaslu, selalu jawabannya adalah apa? Kurang bukti material dan seterusnya. Seperti itu. Kemarin waktu Pak Rahmat Bagja itu di persidangan MK kan juga mengatakan karena saat itu udah berapa ratus itu dari seluruh Indonesia laporan tentang Sirekap juga tentang Pilpres ini. Tapi hampir semuanya itu dianggap bukti materialnya kurang. Maka dari itu kita akhirnya yaudah kita ke MK saja semuanya. Lalu semua bukti kita kumpulkan. Khusus IT ini kami kemarin mengajukan saksi yang ahli betul, mereka S3. Dan ini menurut saya susah dibantah ya. Ketika mengatakan pertama yang beliau omongkan ada format yang seperti itu kan, cuman persoalannya siapa pelakunya. Dan masalah ini sudah diprediksi oleh satu koalisi anti pemilu curang, itu kelompok-kelompok lawyer yang independen, bahkan dari partai politik tidak boleh masuk di situ. Mereka sudah memprediksi manipulasi ini akan terjadi dalam pemilu kita yang akan datang. Salah satunya itu ada manipulasi, kemudian ada pemihaan, kemudian ada fasilitas negara yang digunakan. Semua yang diprediksi oleh koalisi anti pemilu curang ini terjadi betul sekarang.
Padahal koalisi curang itu mempelajari luar negeri. Dan dia katakan di Indonesia akan mungkin terjadi pada tahun 2024 karena tahun 2019 itu juga sudah terjadi seperti itu dan sekarang lebih canggih lagi. Oke. Kalau yang Bang tahu. Ali, boleh tanggapin dong, kalau dari 02 sendiri merasa sistem Sirekap ini seperti apa? Betulkah ada kecurangan, penggelembungan suara, kemudian antara human error atau memang error dari sistemnya ini tidak jelas? Kalau 02 sendiri melihat sistem Sirekap seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita melihat Sirekap ini kan jelas aturan hukumnya bahwa Sirekap ini cuma aplikasi berbasis IT, ya, yang penggunanya untuk mempublikasi hasil penghitungan suara. Jadi dia cuma mempublikasi, alat bantu. Menjadi pertanyaan saya juga bingung, curangnya itu di mana? Gitu loh. Analoginya begini, saya tadi udah cerita sedikit. Misalnya pihak TV One nih, mengadakan satu liputan, ada satu tragedi kasus, datang ke suatu daerah, dipublikasi, ya kan? Nah, alat publikasinya apa? TV. Ketika TV itu memblur muka si pelaku, namanya dirahasiakan, masa dipersoalkan? Kok kenapa nggak dipublish mukanya, namanya? Kan harusnya kan yang jadi persoalan kan kasusnya. Nah, sama kayak Sirekap hari ini. Kan poin pentingnya adalah hasil pemilu berjenjang. Yang semua partai paslon itu ada saksi. Sirekap ini adalah alat bantu untuk mempublikasikan. Sama kayak saya tadi bilang, TV ini alat bantunya. Nah, yang dipersoalkan teman-teman pemohon 0103 ini, kenapa wajahnya di blur? Ini kan bisa berpotensi pelakunya nggak dikenal, melarikan diri. Kira-kira gitulah analoginya. Nah, sama kayak gini. Jadi aneh gitu loh. Padahal kan yang dipakai, yang digunakan itu hasil yang berjenjang. Sementara Sirekap ini adalah alat bantu mempublikasi. Oke, Bang Ali Secara artinya hukum ya, tidak melihat ada kejanggalan, ada kecurangan, ada perbedaan data dari hasil-hasil yang selama ini. Sekarang gini, ini secara hukum ya, pihak pemohon 0102 menganggap Sirekap itu bagian dari kecurangan. Pertanyaannya, yang digunakan untuk keputusan KPU yang di Sirekap apa yang di penghitungan berjenjang? Oke, Bang Nahra boleh di Secara hukum ya, kalau kita bicara ini kecurangan. curangnya di mana? Iya. Katanya curangnya di mana? Mungkin bisa diinformasikan. Sebentar ya, saya contohkan ini supaya kita gambarnya tahu. Kenapa ada saksi kami yang diancam, ada yang diintimidasi, Oke, ada pengancaman. ancaman kan? Kemudian dia tidak bisa datang ke Jakarta menjadi saksi. Karena apa? Dia itu diketahui identitas. Sebenarnya kami rahasiakan ya, kami blur, kemudian nama dan alamatnya tidak kita sertakan. Kalau di mana itu? Kalau di permohonan videonya itu ada video 7, video 4 dan seterusnya. Tapi wajahnya tidak diketahui, alamatnya tidak kasih tahu, namanya pun tidak ada. Tapi ternyata ada satu oknum datang ke rumahnya, diancam kalau kamu masih mau tidur sama istrimu, ya nggak usah datang ke Jakarta sebagai saksi. Takut dia langsung mundur. Ada 11 orang mundur. Itu saksi sebagai apa yang diancam? Nanti dulu saksi di MK. Salah satunya tentang Sirekap juga. Jadi mereka nggak datang. Kita laporan kemarin di persidangan itu. Nah, kenapa? Karena mereka mengupload yang mereka tahu kejadiannya, mengetahui sendiri, kemudian dia coba foto, kemudian dia membuat vlog di media sosial dan sebagian mereka sampaikan ke media massa. Jadi untuk mencari orang ini tidak harus data dari kami, tapi dia tahu dia melakukan apa, kemudian dijadikan saksi. Nah, itu sangat spesifik. Oke, misalnya balik lagi ke Sirekap sendiri. Ya. Kecurangannya di mana? Lu banyak, kan ketahuan kan 17 menjadi 170, itu kasusnya banyak sekali, cuma yang dibawa ke Jakarta kan nggak semuanya dibatasin saksinya kan, jadi seperti itu banyak. Nah, maka disebut ada penggelembungan, ada pengempesan, ada pengalihan suara yang tadi saya sebut. Seperti kalau ini kita perbaiki, ternyata yang suara yang kita kurangin tadi pindah ke TPS lain, ini sudah terbukti. Seperti itu, jadi curangnya banyak. Jangan kira kok kemudian sistem ini seperti sempurna 100%, nggak begitu, masalahnya banyak. Coba pelajari dari awal itu, di sidang MK itu. Itu kan sebanyak sekali data-data yang dipersoalkan karena ada perubahan di situ. Perubahan-perubahan. Gini. Tadi sudah dijelaskan Bang Nahra, kecurangannya banyak. Saya sebagai orang yang belajar hukum, apa yang disampaikan Mbak Mustofa ini sangat membingungkan. Tadi dia bilang kecurangan. Ada tadi angka 117 dari 170. Pertanyaan saya sederhana, itu di TPS berapa? Angka itu. Kan Sirekap kan by TPS, Bos. C1 itu kan basisnya kan TPS, Mbak. Iya dong. Tadi beliau nggak menjelaskan TPS mana, di kota mana, provinsi mana. Yang 17 jadi 170. Katanya tadi banyaknya itu berapa?
Kalau dari segi matematika banyak itu ada angkanya. 100, 200, 300 itu kok bicara angka. Yang ketiga, terkait tadi katanya kecurangan itu. Pertama, apakah sudah dilaporkan? Tadi katanya sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi ada syarat-syarat yang Kalau tentunya... memang berarti tidak terbukti dong. Kan tadi Bawaslu mengatakan, kata Bang Mustafa ini tidak memenuhi bukti material. Ya memang nggak terbukti mau diapain? Gitu loh. Logika berpikirnya gitu loh. Sama kayak Mbak nih, pulang dari sini ngelihat hantu, tiba-tiba Mbak ngomong kemana-mana, pas disuruh buktiin nggak ada. Ya sama kayak teman-teman mungkin. Jadi kan kita nih, saya ini orang hukum yang belajar soal kalau dibilang kecurangan berarti ada kejadian yang dianggap curang. Oke, Bang Nahra. Nah ini kan katanya kurang bukti material, emang penjelasan artinya curang tidak ada itu apa kecurangannya. gitu loh. Tapi nanti ya dijawabnya usai jeda pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking news akan kembali sesaat lagi.